Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Kredewasiso dengan NIM 2018121034 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 5A dengan mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Eka Fitri Puspasari, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan Pythagoras teori musik bola. Langsung saja. Yang pertama, mengenai teori musik. Mengenai musik, Pythagoras percaya bahwa itu dapat dibagi menjadi 3 tipe dasar. Yang pertama ada musika instrumentalis, musik yang dibuat dengan memainkan instrumen. Yang kedua ada musika humana, musik yang tanpa henti, yang tak terdengar, yang dibuat oleh setiap organisme manusia, terutama resonansi antara jiwa dan raga. Dan yang ketiga ada musika mundana, yaitu musik yang dibuat oleh kosmos, yang kemudian dikenal sebagai musik bola. Di buku James halaman 31 tahun 1993. Selain klasifikasi ini, kontribusi terbesar Pythagoras terhadap teori musik adalah penemuan tentang hubungan antara rasio matematika dan interval harmonik. Di buku James dan Zuckerkern halaman 32 dan 25 tahun 1956. Selanjutnya yakni ada kisah Pythagoras menciptakan terobosan. Menurut legenda, Pythagoras pulang untuk bereksperimen. Dia menguji teorinya pada penemuannya yang lain atau monochord. Monochord itu dibuat dari satu benang usus terentang dan jembatan bergerak yang memungkinkan seseorang untuk memperpendek panjang tali yang dipetik. Di buku James dan Nolan di halaman 32-36 dan 272 tahun 2002 dan 1993. Perangkat yang sama ini digunakan dari masa Pythagoras hingga Galileo untuk menguji hukum harmonik. Di buku Herlinger halaman 168 tahun 2002. Hal ini juga penting untuk simbolisme gambar Galileo. Pythagoras mengandung hubungan antara jarak antara benda-benda langit dalam musiknya dari bola. Menghitung keluar dari bumi ke bola, terluar dari bintang-bintang tetap. Pythagoras menetapkan interval musik sebagai berikut. Dari bumi ke bulan adalah 1 langkah penuh, dari bulan ke Merkurius setengah langkah, Merkurius ke Venus setengah langkah, dari Venus ke matahari adalah sepertiga minor yang sama dengan 3,5 langkah, matahari ke Mars 1 langkah penuh, Mars ke Jupiter setengah langkah, Jupiter ke Saturnus setengah langkah, dan dari Saturnus ke bola bintang tetap sepertiga minor lainnya. Di buku Yakobus halaman 40 tahun 1993. Selanjutnya yakni ada simbolisme alkimia. Rasio Pythagoras dimasukkan ke dalam The Music of the Sparrows mungkin telah diperbaiki selama berabad-abad di buku Bower halaman 164 tahun 2002. Simbolisme alkimia dari penebangan kayu masih menarik, terlepas dari representasi selingan musik. Gambar itu penuh dengan figur hubungan lain dan rumus numerik. Penempatan Apollo di antara Muses dan bunga mengingatkan kembali pada Botticelli's Primavera yang menempatkan Venus di antara Rahmat dan Flora untuk melambangkan kekuatan spiritual dan sensualnya. Wine juga menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara The Music of the Sparrows dan Primavera, dalam kemungkinan bahwa lukisan itu dimaksudkan untuk memiliki interpretasi musik dengan 8 karakter dalam lukisan tersebut mewakili 1 oktav di kunci Venus. Yang terakhir yakni hasil penemuan Pythagoras dengan Galileo. Konsep Galileo tentang tangga planet dikenal sejak zaman Stoa dan dikembangkan dalam Dream of Scipio Africanus the Younger, Cicero yang digunakannya untuk menyimpulkan argumen republiknya dalam buku Campbell di halaman 325 dan 103 tahun 1964 dan 1968. Africanus the Younger dikatakan hidup sekitar tahun 185 sampai 129 sebelum Masehi dan sering berjalannya cerita dalam mimpinya dia melihat visi dari kakeknya yang telah meninggal. Africanus the Elder yang beberapa tahun sebelumnya telah menginvasi Afrika dan mengalahkan Hannibal, penglihatan itu mendorongnya untuk berpikir di luar bumi.
ke keajaiban alam semesta 9 bola langit. Visi Africanus the Elder memberitahu cucunya bahwa bintang-bintang tetap berputar di atas 7 bola: Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, dan Bulan, yang pada gilirannya berputar mengelilingi bumi, yang tetap tak tergoyahkan, di dalam buku Campbell halaman 325 tahun 1964. Kemudian Africanus the Younger menanyakan penglihatan kakeknya, apa itu suara menyenangkan yang dia dengar. Jawaban sang kakek adalah penceritaan kembali yang puitis. Konsep Pythagoras tentang musik bola itu dihasilkan oleh gerak maju dan gerak dari bola itu sendiri. Interval di antara mereka, meskipun tidak sama, diatur secara tepat dalam proporsi tetap oleh campuran nada tinggi dan rendah yang menyenangkan. Berbagai harmoni dihasilkan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasan, saya minta maaf. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.